Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah profesinya ini pasti dicintai sama anak-anak karena sangat dekat dengan dunia anak-anak. Langsung aja kita kenalan dengan Kak Ale ya. Halo. Makasih Kak Ale Ya, udah datang di podcast Kalisa. angkot. Sama-sama. Ya. Ya. Ini ada bawa juga peraganya ya Kak Ale ya. Bonekanya. Bonekanya, iya. Kak Ale, kalau kita langsung mau ngobrol-ngobrol aja ya. Siap. Kak Ale ini dulu awalnya kenapa tiba-tiba tertarik di dunia dongeng-mendongeng ya? gitu Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale. Kalau teman-teman nanti bisa mengenal saya lebih banyak dengan nama Kak Ale dan Cici ya. Halo teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, awalnya kenapa sih kok Kak Ale terjun di dunia mendongeng Iya, ya? mendongeng. Sebenarnya agak lucu Kak, karena basicnya kalau boleh tebak, Kak Ale kira-kira hari ini sebagai seorang guru mendongeng, seorang pendongeng, kira-kira kalau kuliah jurusannya apa? Mungkin kalau menurut saya komunikasi mungkin. Komunikasi, Iya, HI bener dan lain atau- sebagainya, oh, atau psikologi gitu iya, ya? iya. Ternyata salah. Loh, jurusannya apa Kak Ale? Jurusan Kak Ale adalah pendidikan teknik mesin. Wah, Wah. beda banget. Jadi teman-teman semuanya, memang di awal kuliah itu saya ikut tes, dulu namanya masih UMPTN, itu saya terterima di S1 Sastra Indonesia UM. Sastra Indonesia ya Jadi memang Kak Ale ya? kemampuan literasi saya cukup iya, bagus. cukup dominan sehingga masuk di situ. Tapi ternyata karena saya basicnya STM, jadi saya ikut 2002 ikut tes lagi, Iya. itu masuklah di pendidikan teknik mesin UM. Oh, Nah iya. gitu. Jadi karena memang dulu passion saya mesin gitu kan, Mesin pokoknya ya? otak-atik mobil dan Karena sebagainya. disiplin ilmunya memang dari STM ya. STM, Iya. nah gitu. Cuman ternyata makin kesini makin apa istilahnya, dunia pendidikannya lebih dominan kan. Iya. Pendidikan teknik mesin itu kan walaupun teknik mesin tapi tetap diajari pendidikan peserta didik, pendidikan pengantar pendidikan. Jadi ilmu untuk ngajar ada. Gitu ya. Maka yang lebih dominan ternyata pendidikannya. Untuk teknik mesinnya makin surut ya. Jadi kayak iso bengkel. Oh, jadi kayak iso bengkel. Jadi itu awalnya, terus kemudian karena kebetulan anak kami di bidang homeschooling Iya. anak-anaknya, jadi kami di dunia parenting cukup intens ya. Oh, Jadi iya. dari situ pernah ada permintaan, kali bisa dongeng nggak gitu. Dan alhamdulillah kami coba dan bisa. Oh gitu ya Kak Ale ya? Akhirnya itu tahun 2016 ya. Iya. Jadi sampai hari ini sekitar ya berapa tahun Ci? Oh, sudah 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun teman-teman, kira-kira segitu ya. Jadi awalnya dulu tuh dengan basic ilmu yang berbeda, Mm-mm. terus akhirnya bisa terjun di dunia Mendongeng, dongeng ya, bagus, ilmu iya, dongeng ya. iya. Gini kali, selain dunia dongeng, itu ada nggak profesi-profesi sebelum ini yang Kak Ale? Sebelum dongeng ya? ya. Ha. Oke. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kata blogger, pernah mendengar nggak? Iya, blogger. Penulis online kan. Iya, Nah, oke. awalnya karena saya tercetak pendidikannya, Iya. otomatis saya terdidik menjadi seorang pendidik, Iya. calon guru kan. Iya. Maka di situ ketika saya punya hobi utak-atik website, Iya. buat blog dan sebagainya, akhirnya di awal saya menjadi pembicara public speaking itu untuk ngajari para guru-guru Oh, berarti mentor. Mentor, betul-betul. Mentor. Jadi Oh, para mentor, guru-guru ini kan teman-teman. punya ilmu. Iya. Sedangkan ketika disampaikan di dunia offline saja, maka ilmu mereka hanya dinikmati oleh anak-anak satu kelas. Iya. Maka saya berpikir waktu itu, bagaimana ketika para guru ini menyampaikan ilmu, tips-tipsnya itu di internet. Maka betapa mereka ilmunya bermanfaat untuk banyak orang gitu loh. Oh, Akhirnya oke. mereka saya ajarkan waktu itu pernah dari klub guru, Iya. itu mengadakan pelatihan guru menulis di dunia online itu bersama 200 guru se-Jawa Timur. Iya. Kebetulan saya sebagai pematerinya. Oh. Nah, dari situ
maka saya udah terbiasa di depan panggung gitu ya. Iya. Nah, maka suatu waktu saya tahun 2014 ya, itu waktu itu ada program yang namanya kelas inspirasi. Ya, kelas inspirasi itu waktu itu kalau nggak salah digawangi oleh Pak Anies Baswedan, di mana beliau mengadakan tour untuk mengadakan sharing inspirasi di kelas-kelas sekolah-sekolah terpencil di Malang Raya dan Indonesia. Waktu itu saya beberapa kali di Malang, dan dari situ saya kan buat portofolio di Facebook ya. Nah, maka ada salah satu lembaga zakat nasional yang melihat mereka mengadakan event santunan anak yatim itu bersama 600 anak yatim di Pendopo Kabupaten Malang. Akhirnya itulah bertanya, kalian bisa nggak mendongeng gitu? Padahal sebelumnya bisa dibilang nggak bisa gitu ya. Mentor loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa ya teman-teman dari satu profesi itu langsung. Kadang kita mulainya dari profesi apa dulu, nanti akan ada ujungnya ya Kak Ale. Passion bangetnya itu di mana ketahuan. Oh gitu. Terus gini Kak Ale, kalau saya tuh kan lihatnya kalau dunia dongeng ini ya teman-teman ya, kalau zaman kita dulu itu kayak masih banyak banget profesi ya. Mungkin zaman dulu terkenal ya teman-teman, ada unyil kayak gitu ya Kak Ale. Tapi kalau sekarang ini kan kita ngeliat kayak udah mulai langka nih profesi ini gitu. Padahal ini sangat dibutuhin anak-anak ya. Anak-anak tuh tetap dengan dunianya, yang suka dengan maksudnya kalau kita memberitahu anak itu bisa dengan hal yang lucu-lucu seperti Cici ini, jadi lebih masuk seperti gitu ya Kak Ale ya. Itu ada nggak kalau sekarang ini lembaga atau kursusnya, atau Kak Ale memberi kursus untuk mendongeng? Ya, memang kenapa kami terjun di dunia mendongeng ini, selain di situ memang passion saya ternyata kan untuk kita melakukan sebuah aktivitas pekerjaan itu kan kita diutamakan sesuai passion. Ternyata saya pernah tes bakat minat, ya semacam tes sidik jari gitulah. Itu ternyata tingkat kenarsisan saya tinggi gitu. Oh gitu ya. Padahal cara narsisnya tinggi jangan langsung merasa nggak enak ya. Ternyata bisa jadi pendongeng nih kayak bisa banget. Nah, ternyata dari situ memang saya orangnya tipenya suka sharing something di depan publik gitu ya. Padahal kalau dilihat dari tipe saya sebenarnya introvert gitu ya. Ternyata saya mengetahui banyak hal. Oh, ternyata orang-orang introvert itu banyak di depan panggung. Kalau teman-teman pernah melihat dan pernah merasa, aku nggak pede, aku orangnya introvert, itu salah sebenarnya. Sangat banyak orang-orang introvert yang hari ini berada di atas panggung. Mereka berbicara sangat baik. Dan kelebihan orang introvert itu adalah mereka akan memastikan, mengonsep apa yang diucapkan itu dengan baik. Maka kelebihan orang-orang introvert dibanding extrovert adalah mereka ketika berbicara akan mengonsep dulu. Jadi lebih gitu tertata gitu. Oh gitu ya kali ya. Jadi orang introvert itu malah banyak yang sukses di atas panggung. Banyak. Bahkan ada salah satu motivator terkenal itu juga seorang introvert juga. Waduh, baru tahu saya ini. Kembali ke dunia dongeng ya. Jadi apalagi hari ini ya, berawal dari anak kami yang homeschooling, terus melihat pendidikan di Indonesia ini yang istilahnya hari ini makin kesini kok makin ngenes ya. Iya, makin kesini karena anak-anak juga semakin kayak diasikkan dengan ini ya, dunia online yang seperti itu ya kali ya. Suka main gadget. Oh iya, suka main gadget ya Cici ya. Main gadget ya, jadi Cici. dari situ Kak Lisa, jadi kenapa kami terjun dunia mendongeng adalah biar anak-anak yang kan memang sekarang zamannya gadget ya. Eranya main HP. Eranya main HP. Biar ketika mereka melihat konten, minimal ada sebuah konten edukasi yang mengingatkan mereka tentang, oh ini loh, ada cerita hikmah, cerita kebaikan yang istilahnya sama-sama nonton sesuatu tapi ada impact baiknya seperti itu. Dan selain itu juga kami ingin menyuguhkan sebuah hiburan di mana ini kearifan lokal yang dari dulu ini ceritanya itu kan istilahnya dongeng itu kan salah satu budaya Indonesia salah satu budaya benar-benar yang perlu kita lestarikan gitu. Kalau dulu kita mendengar ada yang namanya Kak Seto dengan si Komo, Karya Enos dengan Susannya. Nah, itu beliau-beliau ini salah satu inspirasi ya. Salah satu inspirasi kami yang istilahnya masa kecil saya punya ingatan tentang beliau-beliau ini hal yang baik, indah gitu. Kenapa hari ini kok sudah semakin langka gitu ya? Betul seperti itu. Jadi dari situlah kami ingin menerjuni di dunia ini dan memang kalau ditanya kursusnya di mana, itu di Malang itu dulu awal-awal ya itu masih sulit. Kalau sekarang udah ada beberapa, terutama beliau-beliau yang sudah senior juga ada juga. Tapi di sini Kak Ale dan Cici juga ya. Kenapa Kak Ale? Kita juga buka kelas mendongeng juga gitu ya. Ada ya Kak Ale ya. Jadi kenapa teman-teman ini namanya ada nih, guru mendongeng. Mendongeng di Kak Ale. Ini mungkin gini Kak Ale, kadang-kadang kita saya kalau dulu nganterin anak saya lomba, itu kan ada kayak lomba storytelling. Itu termasuk nggak di dalam
kursus mendongeng ini itu mencakupi? Oh, masuk. Bisa ya Kebetulan berarti ya? Kak Ale beberapa kali menjadi juri. Oh ya? Salah satunya waktu itu di lomba mendongeng RRI se-Indonesia. Kebetulan Kak Ale bagian di Malangnya. Iya. Jadi tahu ya tes bagaimana juri ini maunya yang dimau seperti apa sih, kok ini bisa terpilih menang, kok ini bisa kalah dan sebagainya, itu bisa juga. Saya nggak ngeh ya pada waktu itu ya Kak Ali. Kalau saya lihat itu cuman kayak, kok ada lomba storytelling, ini apakah anaknya memang otodidak atau ternyata bisa di improve ya dengan ikut kursus seperti itu ya? Betul. Kebanyakan mereka itu yang saya lihat berangkatnya itu bukan dari kursus mendongeng, tapi kursus public speaking. Ya. Kalau public speaking itu kan ada mereka yang bernyanyi, pidato gitu kan, terus kemudian ada bildajil dan sebagainya. Dan itu memang dikembangkan menjadi kontennya. Kalau yang di kontennya disampaikan cerita kan masuk mendongeng. Nah, kebetulan kalau Kali sendiri memang fokusnya di dunia mendongeng, maka kita akan ajarkan fokus di situ gitu kan. Oh gitu ya Kak Ali ya? Iya betul. Terus untuk ini Kak Ali, kalau lebih dalamnya kadang kita tahu ya, kayak dulu Kak Ria Enes ya, dengan Susan, terus sekarang Kak Ali dengan Cici, itu kan ada satu keahlian ya, yang kayak kita perlu untuk suatu saat Kak Ali ada di bener-bener menjiwai sebagai Cici gitu. Berarti kan ada sesuatu hal yang misalnya apa suaranya berubah atau gimana, itu kalau bisa dilatih atau memang kalau kayak gitu tuh bawaan dari awal? Itu yang saya kadang-kadang nggak terlalu paham. Ya, oke. Berarti kan diajarkan bagaimana dunia dongeng boneka ini ya? Iya, dunia boneka ini. Jadi kalau buat yang belum tahu, jadi untuk pendongeng atau siapapun yang tampil dengan boneka, itu ada dua macam. Yang pertama namanya puppeteer, yang kedua namanya ventriloquist. Kalau puppeteer itu bagaimana? Puppeteer itu contohnya gini, Cici. Ya Kali. Oke, puppeteer itu gini, ketika bonekanya berbicara, mulutnya pendongengnya ikut bergerak. Misalkan suaranya udah berubah, halo Cici, halo Kak Ali. Itu puppeteer. Pengendali boneka. Pengendali boneka ya. Kalau avatar pengendali air. Nah, kalau seorang ventriloquist itu adalah orang yang bisa suara perut. Ya, ventriloquist itu adalah orangnya namanya ventriloquist, ilmunya namanya ventriloquism. Ya, jadi bagaimana sih kita melakukan sulap perut atau suara perut, sulap suara, di mana kita yang mengendalikan boneka tapi bibir kita nggak boleh bergerak. Contohnya Kali. Nah, contohnya seperti sekarang. Coba perkenalkan dong Cici kepada teman-teman semuanya. Ya, perhatikan bibir Kak Ale, bibir Cici yang bergerak, bibir Kak Ale nggak bergerak sama sekali. Coba, Cici siap? Siap Kali. Oke. Halo Kak Ale, selamat. Halo Kak Ale, salah. Oh, salah. Halo teman-teman dong. Oh iya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku adalah Cici. Aku berasal dari Kota Malang. Nah, berasal dari Kota Malang. Coba, bisa nggak Kak Lisa menyebutkan saya berasal dari Kota Malang tanpa menggerakkan bibir? Coba, kalau belum tahu ilmunya, coba. Cara mudahnya, gigi menggigit atas bawah. Oke, ucap sekarang, bibir tahan nggak bergerak, ucapkan. Halo, saya dari Malang, coba. Halo, saya dari Malang, nggak bisa kesulitan, kayaknya mustahil gitu ya. Mustahil ya. Mustahil. Karena pasti tetap ada yang bergerak atau bergerak, apa gitu ya kali ya. Makanya di sini teman-teman semuanya, Kak Lisa juga. Nah, Kak Ale selain mengajari mendongeng, itu juga tingkat lanjutnya ada mengajari kelas ventriloquist. Jadi kalau mendongeng itu nggak ada aturan, dalam artian yang penting bawa boneka lucu, seru, aman gitu kan, penampilannya gitu. Tapi kalau kita sebagai pendongeng sudah menamai diri menjadi seorang ventriloquist, haram hukumnya, dalam tanda kutip haram hukumnya, kita mengendalikan boneka tapi mulut kita masih bergerak. Oh iya, kita belum bisa disebut sebagai ventriloquist. Belum bisa. Masih puppeteer. Puppeteer, betul banget. Masih puppeteer. Makanya level ventriloquist itu adalah pendongeng level tingkat lanjut. Iya, lebih lanjut. Lebih lanjut. Oh, seperti itu. Terus kalau kayak gini, kalau seandainya ini Kak Ale diundang di suatu acara, itu untuk konsep itu biasanya gimana Kak Ale? Apakah menyesuaikan acara itu seperti apa? Apakah harus apakah Kak Ale ini punya spesialisasi harus ditanya tentang agama atau tentang apa yang lain, atau bisa lebih fleksibel? Oke, kalau singkatnya lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel ya. Oke, contohnya satu waktu kemarin beberapa event itu ada event dari Gramedia Jakarta mau roadshow kerjasama dengan salah satu obat oles nyamuk gitu ya. Jangan sebut merek. Oh iya, jangan sebut merek ya. Sebut merek ya. Nggak jadi sponsor ya. Kode etik. Oke. Nah, tenang dulu ya, oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya, diam dulu, Kak Ale mau ngomong. Jadi teman-teman, waktu itu Kak Ale roadshow harus di 2 sekolah. Iya. Yang waktu itu yang pertama di sekolah SDIT Ahmad Yani. Iya. Yang kedua di sekolah SDK mana sini?
di depannya Lalai Market itu. Mardiwiata? Mardiwiata. Ya. Jadi di situ. Jadi konsep yang dibawakan ceritanya bukan konsep agama, Iya. tapi adalah edukasi tentang menjaga lingkungan, pentingnya kebersihan biar nyamuk tidak datang. Iya. Maka bridgingnya nanti ketika materi selesai, nah ini ada produk yang namanya Oh, tetet seperti itu. gitu. Jadi sesuai request aja sih. Oh, jadi lebih bisa fleksibel ya Fleksibel, kali ya. jadi nggak mengikat. Nggak mengikat. Tapi rata-rata kalau yang kali tahu memang rata-rata pendongeng yang ada itu mereka punya spesifikasi tersendiri atau misalnya harus berkisah tentang ini, mereka ahlinya di sini. Jadi kita kalau mau menceritakan tentang ini kita ke ini, atau misalnya kalau kayak saya dunia batik ya. Betul. Kayak mungkin ada kalau batiknya yang khusus klasik itu ke orang ini loh. Kalau yang ke kontemporer ke ini ada nggak kali? Atau semuanya rata-rata lebih ke fleksibel nih kalau untuk dongeng? Sejauh ini lebih ke fleksibel sih. Oh gitu ya? Karena memang ya namanya ini kan profesi ya. Iya. Profesi di mana profesi ini kalau kita membatasi diri sendiri maka akan terkesan kaku, dalam artian ada orang-orang tertentu yang istilahnya bakal nggak bisa ngundang kita gitu loh. Sedangkan misi kita adalah bagaimana sih membuat anak-anak ini belajar tentang kebaikan, belajar stop bullying, belajar tentang adab, tanpa memandang ini dari batasan agama apa. Iya. Jadi harus ke semuanya ya Kak Ali ya. Artinya kita dari pendongeng ini juga punya misi untuk membangun negara ini. Itu dimulai dari dongeng. Oke, saya jadi baru ingat nggak? Oke, Kalisa, pasti mungkin angkatan kita sama ya. Dalam artian kita masih kaum milenial apa kolonial ini? Kolonial ya. Oke, nah ingat cerita si kancil? Iya, betul. Oke, cerita si kancil teman-teman semuanya. Kaum kolonial mustahil untuk melupakan itu, ya. Ya, betul. Tapi ada, sudah melekat. Tapi ada yang nggak disadari oleh orang-orang yang nggak konsen di dunia pendidikan, terutama mendongeng adalah cerita si kancil itu, ngapunten, itu ada hal-hal yang negatif. Wah, masa kali? Contohnya gini, si kancil, oke tak tanya. Ya, betul. Waktu si kancil ketemu sama buaya, kan mau nyebrang, padahal si kancil mau dimakan. Nah, yang dilakukan kancil apa? Buayanya suruh baris, mau dihitung, terus dia lewat di atasnya ya, kalau nggak salah gitu ya kali. Nanti si kancil berjanji akan ngasih permen kalau sudah dihitung kan? Padahal cuma mau nyebrang kan? Iya, betul. Di situ teman-teman semuanya ada satu pesan, jadilah orang yang cerdas. Tapi pesan di balik yang lain yang nggak disadari oleh manusia. Saya baru sadar nih. Si kancil berbohong. Bohong. Si kancil memberikan janji yang nggak ditepati. Dan akhirnya hari ini jangan salahkan ketika ngapunten ya, para pejabat ada yang berlaku seperti itu. Kalau aku jadi bakal aku gini, bakal aku gitu. Iya. Berarti itu bisa terinspirasi karena mereka sekolonial dengan cerita si kancil ya kali. Iya betul. Ya, karena memang gini Kak. Cerita yang dibangun itu sangat berpengaruh kepada dampak psikologis si anak ke masa depannya. Iya, betul. Bayangkan ketika mungkin ya hari ini ya kami nggak mengatakan kami yang terbaik, nggak. Kami berusaha jadi baik dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan, mungkin sama-sama ceritanya si kancil. Ada salah satu kak pendongeng dari Jakarta kalau nggak salah ya. Namanya siapa Ci? Namanya Kak Ayo. Ya, Kak Ayo. Dia membuat ulang cerita si kancil yang sebenarnya. Kan kalau lagunya si kancil anak nakal, suka mencuri timun, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Dari lagu itu juga ada perlu kita pikirkan. Si kancil anak nakal, yang kedua mencuri. Terus yang endingnya yang paling bikin kita nggak sadar juga, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Artinya apa? Dendam ini begitu kencangnya. Padahal kalau dikejar, dikasih tahu kebaikan kan orang bisa berubah kan? Betul. Maka di situ PR-nya banyak banget ya. Ini semoga podcast ini banyak di-share ke banyak orang ya, terutama orang tua yang istilahnya ini ada PR bersama gitu ya. Ketika negara ini dibiarkan begitu saja anak main game, main gadget berlarut-larut, mau jadi apa negara kita? Nah makanya ayo saya sampaikan, jangan hanya pendongeng, semua orang tua, guru, terus habis itu terutama pendidik, terutama orang tua ya, biar ayo dongengin anak-anaknya sendiri gitu ya. Nggak harus belajar mendongeng itu nggak harus agar kita bisa tampil di depan panggung ya, tapi belajar mendongeng untuk mendongengi anaknya yang interaktif, terus kemudian dan sebagainya.
pemilihan waktunya, pemilihan cerita juga penting. Karena gitu kan loh. ada ya Kak Ales, kita dulu waktu kecil, anak-anak saya kecil tuh masih kita dongengin dia sebelum tidur. Iya, Sampai betul. ada bukunya dongeng Nah, sebelum betul. tidur gitu Iya. ya Kak Ale. Terus tapi dari sini saya bisa baru nih, saya kayak kepikir bahwa ternyata bener ya. Jadi mendongeng zaman saya dulu ya, sama sekarang itu ternyata memang mungkin karena anak-anak juga semakin maju ya. Jadi yang kita ajarkan tuh ya teman-teman, kalau dulu mungkin bagi kita cerdik itu segalanya, pinter itu cuma itu segalanya ya. Jadi sampai yang dimasukkan di dalam dongeng itu. Tapi sekarang itu berarti kita tahu bahwa ada nilai-nilai kehidupan yang lain yang kita tidak bisa asal-asal untuk kasih ke anak. Karena anak-anak tuh sekarang semakin kreatif, semakin suka tanya, semakin kayak nggak, ini kenapa sih kok gini-gini? Takutnya mereka salah tangkap. Betul, Dan jadinya itu dijadikan di dalam pelajaran hidupnya. Gitu kan ya kali ya. Benar banget, benar banget. Jadi Dan- sudah mulai memang kelihatan perbedaannya. Saya semula nggak sadar. Iya, Begitu tadi Kak Ali cerita, oh iya ya, zaman saya dulu kok gitu ya ceritanya ya. Oh gitu ya Dan ada teman-teman. satu cerita sih Kanjel yang alhamdulillah kayaknya ya saya baru tahu Iya. karena saya melakukan riset ya. Ternyata ada salah satu buku tentang si Kancil itu yang kayaknya ditarik dari peredaran. Oh. Waktu itu, aduh ini parah ya. Jadi si Kancil ini kan diceritakan dia suka menolong. Iya. Ya, untungnya ceritanya diambil. Nggak tahu diambil atau enggak, tapi yang jelas itu ketemunya di salah satu rumah teman saya waktu saya main. Oh, ada buku si Kancil. Itu terbitan tahun 78 kalau nggak salah ya. Iya. Itu menceritakan tentang si Kancil yang membantu seekor burung diganggu sama petani, di mana akhirnya Kancil dan burung ini sekongkol untuk ngasih jebakan. Tahu nggak endingnya? Pak taninya mati. Oh Si gitu. Kancil dan burung tertawa senang karena terbebas dari itu. Kebayang nggak? Kalau itu diceritakan terus-menerus betapa Iya, jadi anak-anak itu menganggap bahwa hal itu tidak apa-apa Nah, dan biasa. itu loh Iya yang kan? bahaya Iya, gitu loh. iya, betul. Ya, alhamdulillah. Makanya kenapa hari ini kita mau apa istilahnya berkecimpung di sini. Iya, betul Dan Kak Ali. Karena kayak- ada PR besar Hmm. ya, teman-teman. Betul. Dan kayaknya ini satu episode nggak cukup ya. Cukup kayaknya. Semoga ini- lain waktu Iya, bisa uh-uh. ketemu lagi ya. Terus ini Kak Ali, Oke, mungkin oke. terakhir ya, Ya, untuk siap, penutup siap. ya Oke, teman-teman ya. Saya kepengen tanya ke Kak Ali, harapannya ke depan dengan dunia anak-anak yang semakin seperti ini, apa nih pesan moralnya Kak Ali untuk orang tua, untuk anak-anak dan generasi bangsa Indonesia nih? Ya. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama mungkin yang dari dinas terkait, dinas pendidikan dan sebagainya, dinas para pendidikan. guru. Yuk, kita belajar dongeng bareng-bareng ya, di mana mendongeng ini adalah salah satu metode untuk menyampaikan pelajaran tanpa si anak atau siapapun merasa digurui ya. Ketika kita mendengarkan sebuah cerita, Iya. itu kan santai, asik gitu ya. Iya. Akan berbeda ketika anak itu merasakan diajari, wes kamu harus begini, begini dan sebagainya. Istilahnya dengan cerita ini ternyata menjadi salah satu metode kita untuk mengajari seseorang tanpa merasa diajari. Kenapa? Karena di ujung cerita selalu ada hikmah yang akan disampaikan. Ada kesimpulannya apa gitu ya Kak Ali Seperti ya? itu. Dan teman-teman semuanya, tadi saya juga bilang ke Pak siapa? Lord Topik ya. Iya. Nah, mohon izin. Jadi hari ini ya insya Allah bulan Juli ini akan segera launching Guru Mendongeng, dan itu kelasnya memang berbayar Kak. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi box khusus untuk pendengar subscriber dari podcast Angkot Podcast Angkot. bakal ada diskon besar. Wah, keren nih, teman-teman. Yuk, Nanti cek berdaftar linknya nih. di deskripsi box ya. Nah, Buruan daftar ya. gitu. Jadi kita bakal ketemu di kelas bersama. Yuk kita belajar bersama. Ketemu aku Kak Ali. Ya ketemu sama Cici ya. Iya. Oke, dari tadi Cici diem aja ya. Mungkin Cici suruh nyanyi aja ya. Iya, Cici. Oke, Cici penutup. bisa nyanyi ya, tutup Nyanyi. ya. Oke, teman-teman semuanya yuk kita saksikan Ci. Ya Kak Ali. Kasih lagu anak-anak Indonesia bisa ya. Bisa Kak Ali. Coba 1, 2, 3. Kelakuan si kucing karep. Loh salah, Ya Allah, itu bukan lagu anak-anak. salah. Salah. Lagu anak-anak itu contohnya gini apa teman-teman? Pelangi-pelangi, Pelangi. bintang kecil, Iya. atau tukang bakso. Iya. Hilang dong dari tadi. Iya, gini loh Ci. Kak Ali. Ya, nah jadi walaupun lagu itu viral, kalau bukan untuk anak-anak dan nggak bagus kontennya, jangan dicontoh teman-teman ya. Oke, coba sekarang nyanyi aja lagu Pelangi-pelangi bisa ya? Oke Kak Ali. Coba 1, 2, 3. Kalangi, kalangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kalukisnya agung, siap kegerangan. Kalangi, kalangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Wah. Yeay. Makasih Cici, Iya.
terima kasih sama-sama. kali sudah hadir di podcast Angkot. Siap. Harus kita lanjutin pembicaraannya. Oke, Kak Lisa. Oke teman-teman, sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum lupa. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Subscribe. Sampai ketemu. Dadah semuanya.